Tulisan Tony Rashid, Pilpres dalam Perspektif Kenabian. Para nabi adalah pemimpin. Oleh karena itu, bijak kiranya, meskipun tidak bisa disamakan, memilih pemimpin berdasarkan kriteria atau perspektif kenabian, sifat-sifat kenabian. Modal kenabian itu populer dengan istilah sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Semua nabi tanpa terkecuali memiliki 4 karakter ini. Modal inilah yang memantaskan mereka memimpin umat dan bangsa, bahkan memimpin negara seperti Daud, Sulaiman, dan Muhammad SAW. Sidik artinya jujur. Anda sanggup punya teman yang tidak jujur? Kalau nggak sanggup, bagaimana Anda sanggup punya pemimpin yang nggak jujur? Di tangan pemimpin, nasib Anda, anak, cucu, dan bangsa ini akan ditakdirkan. Jujur artinya satunya perkataan dengan fakta dan perbuatan. Jika Anda mau ukur kejujuran seseorang gampang, cocokkah ucapannya dengan fakta dan perbuatannya simple? Nggak perlu harus pinter-pinter amat. Orang tidak jujur jangan diharap dia bisa amanah. Mustahil, tidak mungkin. Secara teoritis orang tidak jujur pasti pengkhianat. Silahkan disurvei. Kejujuran itu evaluasi pertama dan utama untuk menilai layak tidaknya seseorang itu jadi teman kita, pasangan hidup kita, atau pemimpin kita. Khususnya untuk memilih pemimpin. Mau pakai dalil dan argumentasi apapun, kalau nggak jujur, dia tak layak dipilih. Itu saja, titik. Anda mengabaikan ini, petaka buat bangsa dan negaramu. Silahkan Anda pakai hati nurani. Mana yang lebih jujur, Jokowi atau Prabowo? Selain sidik, ada amanah. Amanah artinya komitmen pada tugas dan janjinya. Pemimpin mesti taat aturan dan punya komitmen terhadap janji-janjinya. Mana di antara Jokowi dan Prabowo yang taat aturan soal janji? Mana yang lebih punya komitmen, Jokowi atau Prabowo? Faktor amanah ini sangat serius sebab di tangan presiden ada 265 juta lebih rakyat dipertaruhkan nasibnya. Jika dalam memilih presiden Anda mengabaikan faktor amanah ini, maka Anda bagian dari pengkhianat bangsa, sebab dengan sengaja Anda tidak memilih pemimpin yang amanah. Selain sidik dan amanah, pemimpin mesti juga memiliki kewajiban bertabligh. Tabligh artinya menyampaikan segala sesuatu apa adanya, sama antara panggung depan dan panggung belakang, transparan, gak ada yang ditutup-tutupi dan disembunyikan. Jika itu terkait dengan kepentingan rakyat, tidak ada pencitraan apalagi kepura-puraan. Pemimpin itu tidak boleh pura-pura, harus tampil apa adanya, tidak menipu dan membodohi rakyat. Gak boleh banyak polesan kamera dan berita, tampil otentik dengan semua kemampuannya, bukan pura-pura mampu. Di antara Jokowi dan Prabowo, mana yang lebih otentik, mana yang tampil apa adanya, dan mana yang pura-pura dan suka pencitraan? Lagi-lagi Anda mesti jawab dengan hati yang jernih dan pikiran sehat, objektif, sebab ini menyangkut nasib bangsa ke depan. Setelah 3 syarat itu, yaitu sidik, amanah, dan tabligh dipenuhi, maka yang harus dilihat adalah kompetensinya. Dalam istilah kenabian dipakai istilah fatona, cerdas atau berkompeten, berkapasitas menjadi seorang pemimpin. Bagaimana track recordnya, bagaimana pengalamannya, leadershipnya seperti apa, kemampuan mengatasi masalah juga bisa dijadikan alat ukur untuk menilai kompetensi atau sifat fatona seorang calon pemimpin. Di Pilpres kali ini, 4 kriteria kepemimpinan itu bisa jadi alat ukur untuk melihat 2 paslon, Prabowo Sandi dan Jokowi Ma'ruf. Mana di antara keduanya yang layak dipilih menggunakan 4 karakter itu, sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Siapa yang lebih jujur, siapa yang lebih patuh pada aturan, siapa yang dalam catatan sejarahnya punya komitmen terhadap janjinya, siapa yang lebih tulus, polos, dan apa adanya. Setelah pertanyaan-pertanyaan ini punya jawaban positif, maka baru kita tanya siapa yang lebih kompeten di antara kedua paslon. Silahkan buat skor 1-10 lalu diakumulasikan siapa yang nilainya tertinggi dan layak Anda pilih jadi presiden dan wakil presiden.